Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju di forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Hukum positif ini terdiri atas 161 pasal dan penjelasan yang seyogyanya kita baca secara cermat. Penjabaran saat ini hanya berupa catatan singkat tentang latar belakang penerbitan, beberapa pengertian, dan penggunaan asas-asas. Sahabat semua, mari kita coba diskusikan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mempergunakan referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakoko gembelengan, wakon rimpang sekane dadi salatar, wakon rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Latar belakang penerbitan. 1. Diperlukan suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha berjalan kondusif. 2. Diperlukan pengaturan bagi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris, juga mempunyai dewan pengawas syariah. 3. Diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan, komunitas setempat, dan masyarakat umum. 4. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. 5. Mengingat Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Beberapa pengertian. 1. Perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2. Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Penggunaan asas-asas. 1. Prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 2. Dalam era globalisasi, berkembang tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta pemberlakuan prinsip good corporate governance. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman awal terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Catatan latar belakang penerbitan, beberapa pengertian, dan penggunaan asas-asas dalam undang-undang ini merupakan petunjuk adanya pertanggungjawaban ilmiah dan moralitas tertentu atas keberadaan undang-undang. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas diharapkan semakin jelas. Refleksi kritis terhadap validitas undang-undang ini harus terus-menerus dilakukan. Hal ini mengingat sebagai hukum positif yang sengaja diciptakan oleh otoritas negara, terkandung tuntutan harus dapat mencerminkan keadilan dalam masyarakat yang bergerak dinamis. Sahabat semua,
Mari kita terus berupaya memahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagai hukum positif yang berkeadilan. Terutama di dalam studi hukum, maka perhatian yang sungguh perlu dilakukan terhadap diskursus asas yang dipergunakan. Sebab asas sebagai wilayah kajian filsafat hukum menjadi urgen dan relevan. Mengingat filsafat hukum merupakan induk dari semua refleksi teoritis tentang hukum yang selalu mempertanyakan hakikat hukum.